Halo. Yes, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Salam sejahtera buat kalian semua. Selamat malam, Sobat personality yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada ya. Malam hari ini jumpa lagi dengan saya Wendy dan rekan saya malam hari ini siapa nih? saya Edo Iya, Maulana. Edo Maulana ya. Dia adalah alumni Personality Plus juga ya, tahun berapa? Tahun berapa ya? 2018. 2018 ya, dan malam hari ini saya nggak sendirian lagi ya, udah bosen sendirian ternyata ya. Enak berdua ya. Tapi lebih sempit kelihatannya. Ya. Nggak apa-apa. Pastinya akan lebih seru malam hari ini ya di acara Seru banget. ngobrol santai bareng mentor kepribadian setiap hari Selasa dan Jumat pukul 19.45 ya. Dan malam hari ini kita akan mengundang bintang tamu jauh ya. Dari mana tuh jauhnya? Dari Lampung teman-teman ya, dari Lampung. Nah, saya cerita sedikit ya. Beliau ini namanya Ayu Andiani Putri SPD ya. Halo Mbak Suka naik Ayu, apa sepeda. kabar? Oke, Mbak Ayu sudah bergabung di sini ya. Dan beliau latar belakangnya adalah seorang ibu rumah tangga. Namun beliau juga berprofesi sebagai MC untuk wedding di Lampung ya. Halo manis. Dan juga pengusaha aksesoris handphone ya. Nah, di tengah kesibukannya beliau hobi sekali dan belajar tentang ilmu personality ini dan bagaimana beliau menerapkan personality ini dalam kesehariannya dan pekerjaannya. Kita langsung aja gabung malam hari ini ya, Mas Ide ya. Kita langsung aja gabung, kita panggilin sama-sama ya. Kita panggilkan tamu kita pada malam hari ini, Mbak Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Halo, Mbak Ayu. Wow, warna pink. Pink. Gimana lightingnya oke Mas Wendy? Ya. Halo, apa kabar? Halo, Mbak Ayu. Putus-putus sinyalnya. Sinyalnya gimana? Dikit ya. Suara kami terdengar jelas ya. Jelas banget. Ya. Oke. Jogja langsung tidak membuat kita putus suara ya. Iya. Halo teman-teman yang baru hadir. Mbak Ani Salma. Halo Mbak Ayu. Mas Wendy sama siapa sebelahnya? Hai nih. Ini dengan sahabat saya di Sobat Personality ya. Ini 2 tahun lalu ya. Jogja ya. Jadi malam hari saya ditemani. Biasanya saya sendirian kan. Enak berdua, jangan berdua. Jadi buat teman-teman yang biasanya dia challenge saya itu Maulana, kenalkan juga salah satu alumni dari Personality Plus. Ya, jadi pada malam hari ini spesial diundang sama Mas Wendy untuk kita bisa rame-rame belajar tentang Gayu dari Lampung. Jauh Oke. banget. Mbak Ayu, langsung aja kita tembak nih. Ini siapa sih? Kan Anda kerjanya kenalan. Ada di mana? Ada di rumah. Mau dengar nggak? Jelas nggak suaranya? Jelas. Jelas ya. Sebelumnya mau sapa dulu nih sahabat-sahabat Personality Plus yang ada di Jogja. Ya, halo. Kan, ya. Halo. Dan seluruh Indonesia ya. Iya, seluruh Indonesia. Senang banget malam ini bisa gabung di mentor kepribadian, gabung sama Mas Wendy sama Mas siapa tadi? Aku agak Edo. nggak dengar. Mas Edo. Ya. Halo. Ngomong-ngomong nanti gue di Lampung. Ini Lampungnya di mana nih, Mak? Aku di Tanjung Karang, di Kedaton. Tanjung Karang. Yang pasti jauh banget dari Jogja. Rindu banget sama Jogja. Biasanya pulang kampung terus ke Jogja. Ini karena corona jadi nggak kesana. Gua aslinya Jogja. Saya mau tanya deh untuk pertama kalinya. Apa sih yang paling dikangenin dari Yogyakarta? Gimana? Apa yang paling Mbak Ayu kangen dari kota Jogja? Malioboro-nya. Cinta bertemu di Malioboro gitu ya.
Enggak, kebetulan bukan orang Jogja. Oke. Jogja, Mas Wendy, Mas Edo. Aku aslinya memang Jogja. Aku dari di Piungan Bantul. Terus berpindah ke Lampung tahun berapa? Dari lahir di Lampung sih memang. Kebetulan karena orang tua asli sana, jadi tiap lebaran selalu pulang kampung, selalu mudik. Tapi tahun ini Cerita sedikit nih. Latar belakang ini. Iya. Halo semua, perkenalkan nama saya Ayu Andiani Putri. Teman-teman bisa panggil saya Ayu. Saya latar belakang ya. Saya tuh sebenarnya ibu rumah tangga sekarang, tapi dulunya sebelum saya menikah saya aktif banget MC wedding khususnya. Gitu. Wow. Bisa kita tandem bareng nanti yang Oh boleh, kayaknya berat ya. Iya. Sama yang profesional nih Mas Wendy nih, baru banyak belajar. Terus akhirnya? Saya Sekarang? juga owner dari Okai ACC, jadi saya tuh juga jualan online juga di rumah juga, toko juga, aksesoris handphone dan lain-lain gitu. Tetap punya banyak kesibukan ya. Jadi bisnis woman ya. Amin. Ya. Oke. Kita akan mulai aja ya. Kita kayak tamu banget nih sama Ayu. Oke, Mbak Ayu. Apa? Boleh sharing nggak sih background pendidikan dan juga pekerjaan sehari-hari? Boleh banget. Saya itu lulusan S1 pendidikan. Dulu ngambil jurusannya bimbingan dan konseling. Karena saya suka banget tentang konseling, tentang kepribadian, kayak psikolog gitu, suka banget. Pas banget tuh sama dia. Iya, terus kesehariannya kalau sekarang karena baru punya baby, jadi ngurusin baby dulu. MC-nya lagi vakum untuk sementara. Jadi lebih fokus dulu ke baby. Iya. Lagi terus? jadi ibu rumah tangga. Kenal personalitas ini di mana, Mbak? Di Jogja di Jogja atau di Di Lampung. Jadi dulu sebenarnya Ibu Pak Herman sama Bu Dwi itu teman mamaku. Oh ya? Iya. Kayaknya dulu aku tuh belajar itu tahun berapa ya? 2010 atau 2011 gitu. Pokoknya waktu itu posisinya aku masih kelas 1 atau kelas 2 SMA. Wih, seru banget ya SMA udah belajar ya. Dan dari situ dari situ tuh itu udah mulai tuh meningkatkan banget kepercayaan diri aku. Jadi ngaruh banget ya dan juga meningkatkan rasa percaya diri ya. Ngaruh banget. Ternyata kita jadi tahu lemahnya kita di sini, kelebihan kita tuh ada di sini, yang harusnya kita bisa eksplor lebihnya kita, tapi karena kita belum tahu ilmunya kan, jadi susah. Kalau udah tahu ilmunya enak banget. Dan setelah dites kepribadian, waktu itu aku masih simpen banget ya. Tapi tadi aku cari-cari udah gak ketemu lagi hasil tes personality aku yang dulu sama Bu Dwi sama Pak Herman itu. Kayaknya aku tuh dulu koleris, melankolis. Bener gak sih? Melankolis. Koleris, bener gak? Koleris kayaknya. Melankolis itu berarti suka yang mati-mati. Lebih melo, ya kan? Betul banget Mas Edo. ya, baperan gitu ya. Iya. Tos dulu. Oh saya. Oke, saya mau tanya lagi nih. Hal positif apa yang dirasakan dari ilmu personality ini buat diri sendiri, buat keluarga dan juga pekerjaan? Ada nggak sih ngaruhnya? Kalau untuk diri sendiri Sebelum dan sesudah, Mbak? Sebelum ya.
sebelumnya aku tuh orang yang nggak percaya diri banget. Hmm. Jangankan ngomong nih ya di depan ribuan audiens, ngomong di depan dua atau tiga orang aja, aku tuh bisa yang grogi, nggak bisa ngomong. Oh, masa sih? Oh, masa sih? Iya, pemalu banget dulu. Nggak tahu sih apa yang dulu buat Jadi pemalu ya. dari pemalu sekarang jadi MC ya. Bener. Itu banget tuh ya. Itu banget Mas Edo. Itu Oh ya, ini banget tuh apa namanya? Besar banget ya perbedaannya ya. After dan before. iya, rasain banget. Jadi salah satunya bisa meningkatkan kepercayaan diri. Kita bisa lebih mengenal kayak gimana sih jadi kita sendiri. Terus setelah tahu apa yang Mbak Ayu lakukan setelah percaya diri? Tiba-tiba langsung belajar MC atau gimana ini? Prosesnya panjang. Jadi dulu waktu kan tahu personality itu dari aku SMA ya, SMA kelas 1 atau kelas 2 kan belajar personality. Nah, dari situ kan udah mulai kalau misalnya teman-teman masih ada yang sekolah atau masih ada yang kuliah, tuh ilmu personality tuh bisa banget diterapkan di mana aja. Kayak aku dulu. Ya kan, waktu masih sekolah itu kan nggak percaya diri banget tuh maju ke depan untuk presentasi aja. Itu kan takut banget dipanggil guru aja, takut banget, berarti kita Ya keringet dingin gitu ya. udah keringetan, udah rasanya udah gemeteran gitu kan. Apa gitu kan. Saking pemalunya. Nah, akhirnya udah tahu kelebihan dan kekurangan kita kan. Terus juga belajar soal marketing dulu. Karena kalau misalnya marketing kita harus punya rasa percaya diri ya. Ya benar banget. Bener banget kan. Terus juga waktu itu sempet kerja juga jadi marketing asuransi, terus juga jadi guru pernah. Oke. Mas, sorry Mbak, di situ ada dua handphone. Apa? Ada dua handphone yang aktif kan? Suaranya muncul. Enggak. Enggak ya? Dua kali ya. Oke, lanjut Mbak. Jadi itu untuk diri sendiri ya. Untuk keluarga nih. Akhirnya si koleris ini pasti yang Lekman ya. Boleh dong cerita nih dalam keluarga. Bagaimana si koleris ini yang sudah belajar? Pastinya banyak konflik-konflik gitu ya. Greget banget. Apa nih contohnya nih Mbak? Contohnya ya, aku kan koleris banget nih. Yang suka ngatur, suka nyuruh tuh aku banget gitu. Oh. Tangannya gini ya? Iya, gini. Tolong dong gitu mesti. Selalu. Kamu nggak boleh gini, kamu gini. Udah ngerasa bener sendiri kan. Jadi suamiku tuh pragmatis kalau aku bilang. Karena dia orang yang pemalu banget. Terus orangnya suka gimana ya? Boleh nggak sih kita kenal sama suaminya? Kalau ada. Dia nggak akan mau nih. Nggak akan mau nggak? Lebih seru dong kalau misalnya kita bisa ngobrol sama suaminya. Tapi pastinya kehidupan berumah tangga itu penting banget ya untuk belajar banget. Jadi kita bisa paham. Kayak dia tuh contohnya kalau misalnya aku minta tolong sesuatu gitu. Dia lagi megang handphone, aku minta tolong sesuatu. Yang tolong dong ambilin gelas misalnya. Itu lama banget dia ngehnya. Ambilin gelas dong 2 kali. Iya, tapi nggak dikerjain ya. Banget ya, koleris dong kan. Dan akhirnya setelah udah tahu ilmunya, kita yang harus paham, kita yang harus tahu kan, kita yang harus bisa ngerem. Jadi kalau misalnya dia nggak fokus nih, nggak tahu sih itu nggak fokus apa nggak dengar, terus akhirnya aku samperin, yang tolong dong ambilin gelas gitu. Nah dia baru nggak fokus, nggak dengar apa ketiduran. Biasanya kalau nikmat ketiduran. Ternyata lu tidur gitu ya.
Mas Edo suka Tua banget tuh. Mungkin kalau boleh aku ambil kesimpulan bahwa sebelumnya mungkin wajib banget teman-teman yang mungkin belum nikah untuk belajar banget personality plus ya Mbak ya. Benar, personality plus tuh penting banget loh dipelajarin karena kita harus tahu tentang kepribadian kita sendiri, harus bisa memahami kepribadian orang lain juga. Nggak untuk ke keluarga aja, ke teman-teman. Kita harus bisa tahu kan kalau kita udah belajar personality plus. Terus? Halo? Iya, halo. Jelas Mas ya suaranya? Jelas. Ya, Jelas. Iya, gitu. Cerita lagi di keluarga dong, Mbak. Banyak cerita seru mungkin. Terus personality ini suami ikut belajar nggak, Mbak? Nah, belum. Oh, belum. Tahu personality kan udah dari zaman SMA tuh, belum kenal juga sama dia kan. Dan ini tadi aku tuh baru ke kontak lagi sama Pak Herman sama Bu Dwi itu beberapa minggu yang lalu. Jadi seneng banget. Terus juga tanggal 19 kita mau ada ini kan, workshop juga kan. Iya, ikutin dong suaminya. Belajar ya. Wajib banget tuh. Iya, wajib banget. Ya, karena namanya pernikahan kan dua orang yang berbeda ya kan. Kita bisa saling memahami. Ya kan? Oke. Buat teman-teman yang ada di sini boleh tanya ya. Boleh kan? Boleh banget. Teman-teman yang pengen tahu nih. Dan apapun lah ya tentang Bayu di Lampung, bagaimana beliau dari Temalu, jadi orang yang benar-benar percaya diri. Nah, satu lagi. Manfaat personality plus terhadap bisnis yang berjalan sehari-hari. Pekerjaan ya. Nah, kebetulan kan aku pedagang. Aku kan juga jualan. Jadi kan setiap Apa hari nih? Lebih sesuatu. Jadi produk lah yang dijual kan. Jadi kan setiap hari ngadepin pelanggan Customer. yang punya sifat yang beda-beda kan. Iya. Apalagi kalau misalnya aku tuh ketemu yang super rese juga, koleris juga gitu, ketemunya sama pelanggan yang koleris juga kan. Gimana dong ya, koleris ketemu koleris kan bawaannya pengen marah aja kan. Wah, pedang-pedangan loh. Jadi dia ketika dia beli terus dia nggak suka sama barangnya, tapi dia sambil ngomongnya sambil marah-marah gitu. Kalau kita belum belajar personality plus kan kita juga pasti bakal balik marah tuh. Kan? Tapi karena sekarang udah belajar personality plus, kita udah jadi lebih tahu ngadepinnya gimana. Gitu. Gimana ngadepinnya Mbak? Cerita dong. Apa nih? Cerita soal pelanggan yang marah-marah gitu? Iya, begitu dimarahin. Bagaimana sikapnya Mbak Ayu? Soalnya barangnya ada yang apa ya? Ada yang rusak gitu, dia mau tuker gitu. Itu kan apa namanya? Dia pasti komplain kan, dan kita kan harus bisa handling banget ya orang yang seperti itu kan. Ya contohnya ya, misalnya dia marah-marah, Mbak ini gimana nih barangnya kayak gini nih, saya balikin aja ya gitu. Terus dengan intonasi yang yang tinggi banget gitu kan. Tinggi banget ya. Kita ngadepin orang gitu kan otomatis langsung naik darah juga kan. Balikin yang benar. Bener gak sih? Ya, rasanya pengen kayak gitu kan. Tapi kan kalau kita udah belajar tentang personality plus kan kita tahu cara ngadepinnya. Terus kita harus bilang, maaf Mbak, yang rusak yang mana ya, bagian mana ya yang rusak, bisa kita lihat dulu gitu. Dengan intonasi yang misalnya intonasi dia 8, kita ada dasarnya tuh ya. Tips menghadapi psikoleris. Nah. Iya. Akhirnya jadi nggak kecewa ya. Pembelinya ya.
Iya, yang pasti kita harus bisa handle itu tadi. Berarti secara omset pasti lebih banyak. Iya kan, bener nggak sih kalau Koleris tuh dihadapinnya Hmm. kayak marah-marah juga kan nggak akan selesai urusannya. Nggak akan selesai. Jadi jadi sekarang kalau jadi abu ya. Pernah nggak ngadepin customer yang black notice? Lama gitu milihnya ya. Iya. Udah lama nggak jadi. Aduh, udah lama nggak jadi kan, bawanya banyak. Gimana dong ngadepin? Udah istighfar aja lah kalau gitu, kalau nggak jadi. Iya. Maksudnya sih ada pengalaman sih, Mbak. Kasih 2 pilihan, jangan banyak tanya. Merah sama hitam. Masnya lebih suka yang mana? Merah apa yang hitam? Oh iya. Gue bingung. Kita kasih arah ke Mas. Yang itu masih cocok ya, Mas. Lebih elegan. Ya. Itu harus diarahin. Iya benar, harus diarahin. Tapi ada juga waktu itu pelanggan yang kita udah ngarahin nih, bagusnya yang ini nih, yang ada gambarnya, ada gambar Hello Kitty yang bagus gitu. Tapi nanti dia tetap nanya lagi, tapi kayaknya bagusnya yang ini deh Mbak gitu. Gimana coba? Arahkan ke yang dia suka. Iya. Yang penting terjadi closing. Gitu. Pernah punya pengalaman yang sanguin mungkin di pekerjaannya atau pada saat nge-MC mungkin? Kalau pada saat nge-MC sih lebih ke diri sendiri lah ya. Misalnya ke audiens yang nggak fokus sama kita gitu. Itu kalau kita belum tahu personality kan udah bete banget kan itu. Ya. Tapi setelah personality plus kan kita udah tahu kekurangan diri kita apa. Kita tuh bisa ngelainnya itu di mana. Jadi ketika ada audiens yang nggak fokus sama kita bisa naikin intonasinya agak lebih tinggi mungkin. Terus atau kita samain beberapa audiens untuk bisa lebih fokus lagi gitu. Pelajaran. Ya, cari audiens yang sanguin. Cuma kan audiens kita banyak banget, kadang ribuan kita nggak tahu itu sanguin, koleris segala kayak. Ini pengalaman saya biasanya biasanya suka ada yang cerita perhatian tuh loh. Begitu tangan, itu sanguin. Saya taruh ke depan itu, dikerjain suka. Jadi ramai acaranya. Saat ngajar. Ini ada pertanyaan nih. Gocein ya. Saat ngajar Jimmy adalah pengalaman yang mengesankan dari Lilis 597. Makanya. Mama lagi di mana? Mama di Bali, kebetulan Mama punya usaha di Bali. Oke. Kita kangen banget sama Bali loh. Kebetulan kali kita salam ya buat Mama di Bali. Dan Mama itu adalah salah satu orang yang bisa membuat aku sepercaya diri sekarang. Oh iya, gimana kok bisa? Mama Koleris juga ya? Mama itu selalu yang dukung aku, misalnya kayak ikut workshop dulu personality plus dari aku SMA itu, Mama yang selalu ikut. Terus semua ilmu-ilmu yang bagus itu Mama selalu, ayo mbak ikut ini gitu. Dan akhirnya pada saat itu Mama tahu ternyata potensiku ada di berbicara. Jadi Mama ikutin aku les private ini MC waktu itu. Waduh keren. Jadi ternyata juga Penting. Nah, aku mau tanya lagi nih, Mbak Ayu, ada nggak sih buat tipsnya? Mungkin yang disampaikan sama teman juga di rumah, ya kan? Indonesia dong. Indonesia ya. Apa sih? Atau mungkin yang sudah ikut personality plus harus refresh lagi. Kan nggak mungkin kita sekali belajar ya. Atau mungkin bagaimana? Ada yang mau disampaikan nggak sama di seluruh Indonesia? Ya. Teman-teman seluruh Indonesia ya.
tentang aku nih ya, pengalaman pribadiku ya, kan aku dulu orang yang nggak percaya diri banget, bisa jadi percaya diri sekarang itu kuncinya satu, belajar terus dan jangan pernah nganggap diri kita itu kecil. Pinter. Jangan pernah nganggap diri kita tuh nggak bisa apa-apa, karena setiap manusia itu, setiap orang punya potensi sendiri-sendiri. Ya. Betul? Yes, banget. Jadi setiap orang punya kemampuan sendiri-sendiri ya, potensi sendiri-sendiri. Nah, dengan ikut dengan personality plus, bakat tersebut akan lebih nampak dan muncul dan bisa lebih dipertajam lagi mungkin. Iya, benar. Makanya itu aku bilang penting banget belajar tentang personality plus, belajar memahami karakter diri sendiri, karakter orang lain. Yes, benar banget. Waktu itu setelah belajar personality, perubahan yang kelihatan kan lebih percaya diri gitu ya. Ada nggak habit yang dilakukan? Perubahan apa yang dilakukan ini? Oh, saya tahu kelemahan saya sebagai freelancer, sharingnya ke teman-teman. Terus terapinya apa nih sebagai Clarice? Apa ya? Masih ingat ya? Aduh, dipas dulu deh, agak lupa. Sempat dikasih PR nggak sampai? Disuruh lupain. Itu udah berapa tahun yang lalu, masih SMA. Berarti harus di-refresh. Kapan kita di-refresh? Buat teman-teman. Nanti yang mengikutan refresh online sendiri, bisa klik videonya di atas ya, video pribadi ya. Nanti daftarkan diri kamu. Harinya hari Minggu 19 pukul 10 sampai jam 3 sore. Online ya. Via Zoom. Jadi kita di mana, ada akademi apa, ngaruh ya. Kita bisa belajar lagi, kita bisa memperdalam lagi dan orang lain dan juga kita sendiri. Oke, sebagai Clarice apa sih Mbak kelemahannya sampai sekarang? Bayu. Dulu sebelum tahu personality cuma Clarice, terus ini akhirnya mulai ada perubahan. Marah-marah yang nggak kekontrol. Marah-marah. Kalau sekarang lebih gimana marah-marah? Kalau dulu mungkin kamu tuh kayak begitu ya. Kamu bocor mono. Kamu gitu. Ketawa. Kalau dulu tuh marah-marahnya tuh nggak jelas gitu loh. Gimana ya? Kalau sekarang sih ya tetap marah-marah ya, Kalau refleksnya nggak hilang. Cuma masih bisa inilah, bisa atur jangan marah-marah gitu. Itu suaminya tuh sangat sabar ya. Iya, sabar banget. Oke. Kalau dia sekali marah, aku juga takut sih. Iya, pragmatis jarang marah, sekali marah. Sekali marah. Nah, oke Mbak Yu, setelah menemukan personalitas ini, perubahan apa saja dalam sisi materi dan dirasakan Mbak Yu? Ada nggak? Ada yang pasti, karena basic MC kan kita jadi ini menambah materi ya, menambah job baru ya. Kita dari strategi marketingnya lah kita bisa tingkatkan lagi gitu kan, promo-promo, terus juga ketika menghadapi pembeli kita jadi lebih tahu harus dikasih treatment yang mana tuh pembelinya, kasih makan egonya seperti apa ya. Ya, betul. Jadi intinya penting banget ya. Ilmu personality plus ya. Dari pekerjaan, dari keluarga, diri sendiri, apalagi dalam rumah tangga, dalam memahami pasangan.
Sih kalau itu kan baru aku yang bisa memahami ya, tapi kan aku juga pengen dipahami, makanya aku juga pengen dia belajar. Oke. Makanya berarti tanggal 19 ya? 19 suaminya Mbak Ayu ikutan. Jadi biar memahami. Iya, maunya gitu, dipaksa kali apa gimana ya, Paksa dia pokoknya, gimana jalannya kalau harus terpaksa. Nanti dikasih hadiah. Hadiahnya Gitu ya. Oke. Iya. Ada cerita seru nggak bersama pasang di Black Party sini? Yang kalau saya dulu nggak belajar, mungkin ini akan jadi fatal gitu. Itu saya belajar. Jadinya gimana? Ya itu dia masih suka berantakan, misalnya naro anduk, lipet sarung, Iya. astagfirullahaladzim banget. Sarung di mana-mana gitu ya. Dia melipet lipat sarungnya itu tuh acak-acakan banget, dan aku tuh sebel banget sama acak-acakan kan. Iya, melankolis harus rapi. Dan dia tuh yang acak-acakan banget gitu. Kalau misalnya aku masih kayak dulu, mungkin ini sih acak-acakan banget ya, bisa jadi berantem kan soal itu. Ya, Cuma sekarang udah belajar, ya udahlah gitu kan, kita yang ngalah. jadi Gayu yang rapihin ya. Enggak, sekarang kalau udah belajar langsung ditutup, dikunci. Nggak boleh masuk. Gimana? Nggak boleh masuk ya, bener-bener. Rapiin dulu. Rapiin dulu, nggak boleh masuk. Ini kalau Rizky sudah belajar akhirnya istrinya yang ngelipetin. Iya, walaupun sebenarnya ngelipetinnya ya Allah masih aja kayak gini gitu. Tapi bisa sama ya, semua para pragmatis itu memang naruh barang pada tempatnya. Emang gitu ya. Tapi kelebihannya sabar loh, pragmatis. Iya, dia sabar kok. Terus juga teliti Konsisten. dia. Iya, semangatnya Misalnya pasangan. gitu. Jadi barang gitu dia ini banget, dipikir dulu. Yang dilihat dulu. Kalau udah bagus baru dibeli. Beda sama aku terlalu cepat ngambil keputusan. Iya. Hubungan sama orang tua Mbak? Gimana setelah pengenal personality? Suruh mundur duduknya. Lalu zoom ya. Soalnya Penuhan soalnya layarnya. Jadi kan Mas Edo sama Mas Wendy itu setengah-setengah mukanya. Ini Gimana Mbak? Ada cerita pengalaman? Ya kalau ke orang tua, kalau ayahku koleris banget, koleris juga. Oh ya, mamahnya? Mama tuh apa ya? Lupa aku, mama melankolis kayaknya. Mama tuh orangnya lembut banget. Apa? Pragmatis mungkin ya. Melankolis ya? Bisa pragmamelo ya. Nah, bisa jadi itu. Kalau ayah tuh koleris banget. Jadi dulu waktu aku belum belajar personality plus, belum belajar tentang ini. Kalau ngadepin ayah kan koleris tuh, aku juga koleris kan. Jadinya bawaannya tuh kalau sama misalnya ayah nasehatin aku juga yang pengen marah gitu. Kurang ajar banget ya. Konflik ya. Tapi setelah ini lebih banyak kalah. ini lebih ke mengendalikan diri kali ya. Benar, mengendalikan Ya, diri. artinya kita ketika orang tua beda pendapat ya sudah. Artinya kita pun nggak ikutan tinggi gitu. Benar. Itu karena kita sudah belajar. Iya. Jadi biar nggak menghindari pamitan aja gitu ya. Pulang dulu gitu. Seru banget ya pokoknya. Jadi ternyata banyak banget manfaat yang didapat setelah
dari keluarga, dari bisnis, apalagi dari personal, sama pasangan, teman-teman, sama keluarga. Oke, tadi kita belum nanya nih. Suami aktivitas kerja. Atau usaha? Ada usaha juga, usaha akuarium, ikan hias, alat-alat akuarium gitu di rumah. Online juga. Oke. Punya pengalaman seru mungkin ngadepin suami. Apa dalam pekerjaannya ngadepin karyawannya. Kalau ke temen Atau mungkin Mbak Ayu dengan karyawannya Mbak Ayu juga. Kan beda-beda nih personalitinya karyawan. karena corona, jadi di handle sendiri untuk sementara. Oh. Kalau ke teman-teman suami sih nggak ada, karena aku tuh orangnya aku bisa membaur ke siapa aja. Ya itu dari percaya diri itu. Kalau dulu mana berani mau kenalan sama orang. Iya. Itu perubahan besar banget, Mbak. Gimana? Itu langsung spontan setelah ikut langsung berani ketemu banyak orang gitu. Enggak, proses juga kok. Oh, sempat ikut kelas MC tadi ya. Semua kan butuh proses kan. Oke, boleh ceritakan sedikit Mbak dengan teman sahabat mungkin ada terus gimana konflik yang terjadi atau saudara mungkin ya ambil contoh masing-masing personality. Tadi bayinya kayaknya koleris ya. Teman yang koleris. Iya. Sahabat yang koleris ya. Jadi kenapa feedback ya? Di handphone Mbak Ayu feedback ya? Enggak, biasa aja. Biasa ya. Di tempat saya juga feedback soalnya. Iya, jadi suaranya kayak mendengung gitu. Baik ya. Suara aku. Suara saya. Suara kami. Enggak kok, bagus. Cocok. Bagus ya. Oke, Mas Ida mau nanya apa lagi nih? Tentang bayi. Oke, Mbak Ayu. Ini lagi gedong babynya. Iya. Siapa namanya kalau boleh tahu? Hafiz. Umur berapa tahun? Umur berapa bulan? 1,5 bulan. Mungkin nanti juga Mbak Ayu sudah tahu personality ya. Nanti itu akan lebih gampang kalau misalkan Iya benar. nanti kalau sudah banyak dewasa. Hafiz kayaknya flekma juga ya. Apa? Hafiz flekma kayaknya. Nggak tahu nih, kalau muka sih kayak bapaknya banget. Iya. Anteng kalau malam gitu ya. Enggak, kalau malam mah kadang-kadang juga begadang kok. Oh, kadang-kadang juga. Ya teman-teman, ada yang mau nanya nggak? Yang bergabung di sini ada yang mau nanya sama Mbak Ayu? Atau mungkin mau nanya tentang personality juga boleh. Kenapa kita harus belajar personality? Koleris, sedikit informasi Mas Edo ya. Hari Minggu besok tanggal 16. WPP online. Jadi untuk sekitarnya bisa ikut yang offline juga, kumpul bareng ya di Fave Hotel tentunya. Di mana tuh? Fave Hotel ya. Jadi bisa lebih dekat dengan mentor di sana. Untuk yang melakukan bisa. Pengen banget lah ikut yang langsung. Ya silakan yuk ke Jogja dong. Tunggu pandemi selesai ya. Atau nanti kita diundang ke sana bisa loh. Di Lampung, kita punya komunitas ya. Kumpulin. Nanti saya dan Pak Herman. Iya bisa itu kayak gitu ya. Iya, ini teman-teman maaf nih suara saya bergema kenapa ya? Beberapa sesi yang lalu nggak apa-apa nih. Bergema ya. Ya.
Ada lagi Mbak Ayu pengalaman yang seru mungkin tentang ngadepin personality ini. Adiknya mungkin punya personality yang berbeda. Tadinya konflik, ini terjadi konflik, gara-gara tahu personality-nya, mungkin kasih makan egonya. Atau kasih makan ego. Pragma. Kasih makan ego Pragma apa Mbak? Tapi kalau dia sukanya tuh halus. Dia nggak bisa yang di, Dek, kamu tuh gini gitu, nggak bisa. Dia sukanya disentuh. Kalau kayak adik gitu. kasih makan ego si Pragma gimana Mbak? Suami mungkin bergabung ya. Adikku. Ya adiknya Pragma, suami ya. Kasih makan ego Pragma apa sih? Ya itu tadi, nggak bisa dikerasin. Kita harus yang ngalah. Ngomongnya harus pelan-pelan. Baru dia mau. Ojo ngono. Terus harus belajar minta maaf ya. Ojo ngono. Ini siapa ini? Edo. Mbak Ayu nih, pertanyaan dari mamanya nih ya. Tentang Jimmy. Yang sekali Jimmy siapa nih Jimmy? Jimmy itu dulu anak asuhku. Gimana sih Kak? Aku ngajar di salah satu sekolah swasta di Lampung. Itu jadi guru pendamping anak berkebutuhan khusus. Oh ya? Autis ya bukan? Atau gimana? Bukan yang autis yang parah gitu, bukan sih. Dia nggak bukan autis sih. Lebih ke ininya. Hiperaktif kali ya. Hampir gitu. Tapi dia anak yang cerdas banget. Luar biasa banget, anak yang pintar banget. Ya itu. Tapi belinya minta ampun ya. Apa? Belinya minta ampun ya. Aktifnya minta ampun, kalau nakal mah enggak. Terus akhirnya gimana ceritanya Mbak? Bisa menjadi penurut gitu loh. Iya, bisa jadi penurut itu, padahal aku kan koleris ya, ngadepin hal-hal yang gitu kan susah banget tuh. Tapi aku tuh juga kadang suka nggak nyangka sama diri aku sendiri, oh bisa ya gitu ya ngadepin anak yang kayak gini, ngadepin anak yang kata orang tuh susah diatur, padahal sebenarnya tergantung pendekatannya. Kita ke anak itu gimana gitu kan, tergantung kita sabarnya gimana. Dan akhirnya si Jimmy itu yang dulunya dia nggak bisa fokus, nggak bisa terkontrol kegiatan-kegiatannya, tapi selama diasuh sama aku, alhamdulillah sekarang dia sudah bisa mulai mandiri gitu. Diapain Mbak? Balik lagi ke pendekatan kita ke anak itu. Apa ya kalau lebih sabar. Padahal koleris loh. Hah? Padahal Mbak kan koleris ya. Padahal aku koleris. Nah, itu kan udah belajar kan, kita juga udah tahu kalau kita tuh harus bisa keren banget ya. Artinya bisa merubah yang dari sendiri. Kita juga bisa kasih dampak yang baik sama orang. Bener. Sama anak kecil lagi. Yang aku tuh dulu males banget sama anak kecil itu karena ribut. Oh dulu males banget. Kalau sekarang? Ya sekarang enggak dong, kan udah punya anak. Proses alami ya. Iya. Teman-teman di rumah nih yang para koleris mana ya, boleh. Mana para woman. Ayo, siapa yang mau tanya sama Ayu, yang koleris, yang kurang sabarnya gitu. Sebenarnya sekarang juga masih sering yang nggak sabarnya. Namanya manusia ya. Sehari minta maaf berapa kali Mbak? Ada yang tanya nih. Mbak Ayu ini kolerisnya mixnya sanguin atau melo? Bisa dijawab dulu. Ya. Melo. Mbak Ayu ini kolerisnya sanguin atau melo? Melo. Melo tadi. Melo ya.
Mungkin bisa lebih perjelas Melo itu seperti apa, Sakti seperti apa. Ya, jelas kalau satu polaris Melo itu pasti perfeksionis. Semuanya harus rapi, sesuai dengan aturan saya. Serem. Yang nggak sesuai dengan aturan saya, bebas. Kalau yang belum belajar, Bajunya sudah belajar nih. Akhirnya mau menurunkan standar ya, bisa menerima. Iya benar. Pasangan yang pragmatis. Ya, begitu ya. Sudah Aulia Klaten ya. Yuk, siapa lagi yang mau tanya sama Bayu? Sedikit masukan aja nih ya bagi para polaris ya. Untuk polaris itu perubahannya biasanya ini PR para polaris itu. Menurut Pak Mentor, 90 hari pertama belajar minimal 3 kali. Nah, ya masih ingat ya materinya ya. Dan itu buat psikoladis menjatuhkan harga diri banget. Ini ada yang mau nanya nih. Gimana Mbak? Tapi aku sekarang enggak. Kalau dulu iya. Ngapain minta maaf orang gua nggak salah gitu. Ya, karena sudah belajar ya. Akhirnya dengan minta maaf, semua juga ya. Buat para pelaris yang di rumah, ayo belajar minta maaf ya. Halo? Iya, salam kenal Mbak Dwiana. Ada pertanyaan dari Mbak Aulia ya. Tips untuk bahagianya apa polaris Melo? Bahagianya bersyukur. Apa sih tips bahagianya Bayu? Jangan lupa bersyukur terus. Jangan lupa bersyukur apalagi. Belajar terus memahami diri sendiri, memahami orang lain. Ada lagi? Udah ya? Bersyukur dan belajar terus PR-nya para melankolis itu. Ini diterapi oleh Pak Herman, belajar mengucapkan syukur 5 poin setiap malam. Itu PR-nya melankolis. Dan bicara masalah memahami, itu memang kita belajar personality, kita bisa memahami orang lain, pasangan. Bagi teman-teman yang masih merasa imannya dipahami, nah saatnya perlu belajar untuk tugas ya. Kita harus memahami dulu baru dipahami. Itu WP online ya. Handphone masing-masing jam 10 sampai jam 3. Daftarkan diri kamu, klik bio motor kepribadian. Buat yang di Jogja bisa langsung ya, langsung di Hotel Fafi ya. Hotel di Kota Baru Yogyakarta. Nanti kita ketemu bareng di sana ya, kita belajar bareng. Atau kalau kesulitan klik bionya bisa DM ke motor kepribadian. Ya. Itu tadi Mbak Gria ya, tipsnya adalah syukur, belajar memahami pasangan. Dan terus belajarnya nggak sekarang, belajar. Proses. Ya. Dan workshop personality plus tanggal 19 besok juga kita menyediakan banyak sekali hadiah. Ada beberapa koleksi dari desain yang berbatu. Kita melakukan 3 koleksi, bisa jadikan door prize. Juga nanti kita ada 5 voucher PCP. Nah, apa itu? PCP itu adalah persengapan saling personality ya. Jadi teman-teman bisa konseling pribadi selama 45 menit. Ya, dengan harga ya. Free. Dan itu hanya 5 orang saja yang kita pilih. Jadi gimana Mbak? Dapat door prize nggak yang offline nanti? Yang pakai offline, ya, online dapat. Online, sorry. Iya, keterbatasan pengiriman nanti soalnya. Ya, saya door prize-nya yang buat yang online. Iya. Oke. Yang voucher PCP nanti kalau peserta online ya. Ini barang nanti kayak baru lagi kita akan ada prize untuk para ya. Seru banget ya. Sudah kita belajar bareng, banyak. Door prize-nya pun juga banyak. Masih ada lagi door prize-nya nanti dari ya ada 5 dan
hijab. Iya. Kita pengen Para wanita-wanita berhijab. untuk yang Jogja, saya sarankan bikin yang offline aja. Oke, sebelum kita tutup ya, ayo Iya. kesan dan pesan setelah Kesannya happy banget karena ternyata bisa paham tentang diri sendiri itu luar biasa banget loh. Ilmu yang luar biasa banget. Apalagi kita bisa paham tentang orang lain. Makanya penting banget belajar tentang personality plus. Ya, gitu. Oke, terima kasih banget. Saya tunggu Mbak Ayu, teman-teman yang semua ya. Ikutan Iya, workshop buat online. Besok hari Minggu ya. Ayo kita ikut hari Minggu. Nanti aku upload juga di IG storyku sama di WhatsApp. Oke, thank you ya. Daftar sekarang juga tanggal 19. Karena bakal seru banget kita belajar sama-sama. Ya, dan teman-teman nanti juga bisa dapat di bagian jauh-jauh hari karena kita akan mendaftarkan diri ya. Makasih ya. Seperti itu ya. Oke, teman-teman juga nanti ya yang mengikuti workshop lagi PCP ya. Jadi teman-teman selama 45 menit tanya jawab dengan gratis. Kurang lama gimana? Nanti bisa diatur. Kasih. Curhat. Iya. Daftar. Tante daftar juga ya Tante ya, tanggal rilis. Yuk daftar semuanya. Harga normal cuma 100.000, zaman kita dulu. Saya 1,5 juta. Zaman pandemi ini murah banget ya, mentor ilmunya cuma 160.000 aja dan Arumi cuma 50.000 doang. Refresh ya. Tanggal berapa sekali lagi? Anda pilih tanggal 19 Juli hari Minggu tuh ya. Oke, Mas Edo, waktu kita juga tidak bisa berlama-lama nih Mbak Ayu ya. Kami dari mengucapkan banyak terima kasih ya atas waktunya, atas ngobrasnya. Kita begini ngobrasnya lama gitu ya. Tapi kita tidak bisa. Ya, kita tunggu bareng lagi sama teman-teman yang lain dan peserta-peserta yang baru. Dan saya menantikan kehadiran Mas tercinta. Mas siapa namanya? Oke. Mas Oki. Nah, nikmatis kalau sudah belajar, banyak banget. Oke. Amin. Oke. Ada lagi yang disampaikan Mbak Ayu sebelum kita tutup? Buat pesan-pesan terakhir. Enggak, maksudnya pesan-pesan terakhir sama sesi ini. Iya. Tetap jaga kesehatan. Pesan terakhir. Oke. Nungguin ya. Udah itu aja. Pokoknya jangan lupa kita ketemu lagi tanggal 19 nanti. Oke. Ya, saya juga sama. Untuk teman-teman di rumah ya, jadi kita untuk sosialisasi dengan kita. Jadi ilmu personality ini amat sangat penting. Karena kalau tidak, kita akan tergilas oleh teknologi, kurang sekali memahami orang, kita cuma lewat sosmed. Menurut saya ini penting banget dalam pekerjaan kita, di dalam apa lagi ya, dan terutama pasangan ini sangat dahsyat banget. Oke, akhir kata kami semua berdua ya mengucapkan banyak terima kasih untuk Mbak Ayu, pribadi dan teman-teman yang di rumah bisa terus saksikan kami setiap hari Selasa Pukul jam berapa? 19.00.
Dan juga ikuti training kita tanggal 19 besok ya. Sama cerdas tentang pesanan. Dan satu lagi tambah bisa memahami pasangan lain. Oke. Terima kasih. Sampai ketemu lagi teman-teman semua yang ada di luar dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Dadah Kak Teddy.